Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan mengkomparasi nabung saham Bank BCA dan Bank BRI, mana yang lebih untung kalau disimpan selama 10 tahun. Ini saya hitung secara histori dari 2010 sampai harga tertingginya di 2019 dan 2020. Nah, kira-kira mana yang lebih untung, BBCA kah atau BBRI kah? Nah, kita lihat ini saya menggunakan chart monthly ya untuk melihat harga dia di 2010, dan chart BRI juga di monthly di harga dia 2010. Nah, kita lihat di 2010 BRI ada di harga 5.000. Kita anggap aja belinya di harga 5.000. Kita tulis di sini kita beli BRI di 2010 di harga 5.000. Nah, kita kembali lagi ke Bank BRI, kita cari 2010 harga BRI di berapa? Kita anggap beli di 800 nih. Kita beli di 800 di sini. Nah, kita tulis lagi di 800. Kita cari harga tertinggi BBRI itu di 2020, dan BBCA itu ada di 35.000 dan BBRI ada di 4.700. Kita lihat ini BBRI. Nah, harga tertingginya dia ada di 4.700 dan BBCA harga tertingginya ada di 35.000. Sudah kan? Kita tulis juga di sini. Nah, kalau dihitung ini kenaikannya berapa persen nih selama 10 tahun. Kalau dihitung, saya hitung nih naiknya 700%. Sedangkan ini anggap aja kita naiknya nih sekitar 600%. 6 kali 4 48 ya, anggap aja lah 600% biar agak bulat. Nah, sekarang ini bisa dilihat kan saham bank finance tuh selalu arahnya ke atas. Nih bisa terlihat juga BRI, walaupun kita lihat BBCA jarang turun yang dalam di selama historinya, tapi di akhir di 2020 dia turun tajam. Nih bisa terlihat. Untuk harga tertinggi sampai terendahnya dia udah turun 38%. Kita bandingkan di 2008, di 2010 belum ada. Ini 28 30. Kita lanjut di 2023%. Ya, bisa kita lihat. Sedangkan BBRI di 2010, ini kita ambil yang ini aja, ini kecil 30%. Nah, 30%. Tarik ini ya. Ini 39%. Kalau BBRI ini sering ya, hampir tiap beberapa tahun dia ada turun tajam 29%. Dan ini yang tertingginya dia turun 40, hampir 50%. Bisa dirata-ratakan ini penurunannya di atas 30%. Kita langsung saja ke cara menghitungnya. Nah, ini lihat tadi kita lihat beli harga BBCA dan BBRI di tahun 2010. BBCA beli di harga 5.000 dan BBRI beli di harga 4.000. Dan di harga tahun 2020 harga tertingginya ada di 35.000 BBCA dan BBRI ada di 4.700. Dan kalau dihitung selama 10 tahun itu kenaikannya 700%. Untuk BBCA dan BBRI naik 600%. Nah, kita hitung lagi nih dividennya selama 10 tahun. Ini anggap aja saya hitung nih dividen dia di tahun 2020. Kita komparasi aja sampai 10 tahun kita tambah. Nah, BBCA ini ngasih dividennya di 455. Berarti kalau dihitung dari 35.000 nih sekitar 1,5%. Dan BBRI ngasih dividen di 2020 168 rupiah. Kalau dihitung nih sekitar 4%. Nah, jadi total dividen dia selama 10 tahun ini kita hitung kasar aja ya, berarti 10 tahun 15%. Dan BBRI selama 10 tahun 40%. Jadi secara dividen BBRI lebih untung. Nah, tapi secara total keseluruhan kalau kita nyimpan nih saham selama 10 tahun
kita hitung 700 ditambah 15 berarti 715. Bisa terlihat BBCA lebih untung daripada BBRI secara histori selama 10 tahun dari 2010 sampai 2020. Dan kita bisa lihat ini juga merupakan salah satu instrumen investasi yang kenaikannya tinggi daripada investasi lainnya. Daripada reksadana juga masih tinggi ini. Kalau kita nyimpan reksadana pasar uang RDPU yang 6% setiap tahun, berarti 10 tahun sekitar 60% aja, belum baru 10% keuntungan kalau kita nyimpan saham. Tapi ingat, saham ini high dividennya tinggi, juga resikonya juga tinggi. Jadi ini saya hitung secara kasar aja tanpa menghitung menganalisa fundamentalnya. Tapi kalau saham-saham big bank, saham-saham finance itu rata-rata fundamentalnya bagus. Contohnya BBCA, BBRI, ada Bank Mandiri, BN. Satu sektor lagi itu selain finance tuh yang bagus tuh consumer, ada Mayora, Indofood, CBP, Ultrajaya, dan sudah muncul. Ya, itu saja mungkin pada untuk video kali ini, bermanfaat. Kalau jangan lupa berlangganan dan sebarkan ke teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau di komen, bisa tulis di komen. Dan terima kasih. Jangan lupa